Jangan sampai hijrah kita penuh dengan kepalsuan. Kita mengaku hijrah, tetapi masih mudah lisan kita ini, mulut kita ini berbicara tentang sesuatu tanpa ilmu. Padahal bicaraannya seseorang tentang sesuatu, apalagi sesuatu itu berkaitan dengan agama, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bicara tentang Allah, dia bicara tentang agama Allah tanpa ilmu yang benar. Siap-siap untuk mendapatkan dosa yang dosanya lebih berat dan lebih parah daripada dosa kesyirikan dan kekufuran. Antum kalau ditanya, ada tidak dosa yang lebih berat daripada dosa kesyirikan? Ada tidak dosa yang lebih berat, lebih parah daripada dosa kekufuran? Jawab dengan tegas, ada. Apa itu? Al-qawlu 'ala Allahi bila ilmin. Seseorang berbicara atas nama Allah, atas nama agama Allah tanpa ilmu yang benar. Dalilnya antum baca surat Al-A'raf ayat 33. Al-A'raf ayat 33. Di situ Allah menyebutkan, qul, katakanlah, innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Rabbku Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan semua perbuatan-perbuatan nista dan keji, yakni dosa-dosa yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wal baghya bi ghairil haqq, awal ithma wal baghya bi ghairil haqq. Semua dosa telah diharamkan oleh Allah. Begitupun perlakuan zalim, merampas hak seseorang tanpa dibenarkan. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Allah juga telah mengharamkan perbuatan kesyirikan. Kalian melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak menurunkan pembelaan atau bukti untuknya, itu pun telah diharamkan oleh Allah. Perhatikan setelah ini jemaah. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Setelah Allah menyebutkan dosa kesyirikan, kata Allah, dosa yang lebih berat dan lebih parah dari kesyirikan adalah wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Maka hati-hati teman-teman. Jangan sampai antum atau kita semua ngaku hijrah tetapi masih sok-sokan bicara tentang agama tanpa ilmu yang benar. Ngakunya sih hijrah, tapi dia mengatakan Imam Mahdi akan muncul tahun 2020. Mana dalilnya? Gak ada ayatnya, gak ada hadisnya. La haula wala quwata illa billah. Dosanya lebih berat daripada dosa kesyirikan. Ngakunya hijrah, mengajak ummah untuk bersatu di atas hijrah, tetapi dia mengatakan tanduk syaitan atau Dajjal itu ada di Makkah berupa tower yang bentuknya bulan sabit. Itu adalah tanduk syaitan Dajjal. La haula wala quwwata illa billah. Dia bicara tanpa ilmu dan dosanya lebih berat daripada dosa kesyirikan. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, termasuk jangan pernah kita bicara atas nama Nabi Muhammad tanpa ilmu yang benar. Mengatakan Rasulullah bersabda demikian-demikian, padahal hadisnya enggak ada. Kalaupun ada, hadisnya dhaif, lemah. Lebih parah lagi, hadisnya maudhu, palsu. La haula wala quwata illa billah. Sampai ada tukang mentimun, saking pengen lakunya jualan timun, dia mengatakan qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah, sesungguhnya timun ini obat untuk segala penyakit. Tujuannya apa? Agar laku jualannya, agar dia dapat fulus banyak. Dan tidak sedikit di akhir zaman ini orang-orang hanya demi secuil bagian duniawi, hanya demi fulus, hanya demi popularitas, berani berdusta atas nama Allah, berani berdusta atas nama Nabi Muhammad. Wal'iyadu billah. Padahal kata Nabi Muhammad dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar.
siapa yang berbicara dusta atas namaku, sengaja dia berdusta atas namaku, maka siap-siap untuk mengambil tempat duduk atau tempat tinggalnya di dalam api neraka. Na'udzubillah. Maka agar hijrah kita tidak penuh dengan kepalsuan, berhati-hatilah dalam berbicara. Ucapkanlah sesuatu sesuai dengan ilmu yang benar yang kita ketahui. Sesuatu yang kita tidak mengetahui ilmunya, katakanlah tentangnya Allahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui, Allah yang lebih tahu. Dan kata para ulama, ucapan Allahu a'lam adalah nisful ilmi, setengah dari ilmu.